Welcome to my channel. Ketemu lagi bersama Onana Channel. Oke, apa kabar teman-teman semua di sana? Pastikan teman-teman semua baik di sana aja kan, walaupun kita nggak ketemu, nggak saling kenal, tapi saya percaya bahwa teman-teman semua baik-baik aja di sana. Oke teman-teman, kali ini video saya agak berbeda karena saya tips buat teman-teman menabung dengan gaji 1 juta. Oke teman-teman, untuk sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga videonya saya bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana, dan teman-teman bisa ikuti cara saya gitu, atau teman-teman bisa berbagi sama teman-teman yang belum lihat video saya sebelum-sebelumnya. Teman-teman boleh tengok ke YouTube saya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman tetap semangat, tetap fokus untuk menabung, dan jangan pantang menyerah. Kenapa saya sering bilang buat teman-teman tetap semangat. Oke, kita harus sukses sama-sama teman-teman. Jangan cuma saya bisa sukses, teman-teman di luar sana juga bisa sukses sama-sama dengan saya. Oke teman-teman, sorry ya mungkin ada bunyi titik kipas, soalnya panas banget di kamar. Oke teman-teman, let's go, kita lanjut lihat video. Oke teman-teman, saya akan tunjukin ke teman-teman tips-tips apa aja untuk menabung di 1 juta. Kita masuk ke tips aja dulu ya, sebelum kita masuk ke tahap menabungnya. Oke teman-teman, saya punya tipsnya. Yang pertama itu saya udah tulis teman-teman, udah tulis. Nanti saya akan tunjukkan lebih dekat lagi buat teman-teman. Oke teman-teman, tips saya pertama itu, teman-teman usahakan teman-teman punya semangat untuk menabung, itu yang paling pertama. Tapi untuk yang tips yang di sini teman-teman, itu pertamanya saya dengan gaji 1 juta. Teman-teman usahakan teman-teman harus tinggal dekat dengan tempat kerja. Karena kalau gaji 1 juta itu nggak bisa dijadikan kos. Bisa juga, cuma teman-teman susah untuk menabung. Paling menabungnya itu paling kecil ya. Kalau untuk dari saya teman-teman, kalau mau kos juga harus cari kos-kosan yang harganya paling murah. Paling murah itu paling tinggi 200 atau 150. Tapi untuk sekarang ini kayaknya nggak mungkin ya. Dengan 1 juta teman-teman harus kos dengan harga yang minimalnya tinggi, paling tinggi itu 300 atau 400. Itu susah kalau teman-teman mau nabung. Tapi ini saya kasih ke teman-teman yang kerjanya dengan gaji 1 juta. Teman-teman usahakan teman-teman itu harus tinggal dekat dengan tempat kerja. Itu cara pertama ya. Yang keduanya itu teman-teman harus kurangi jajan teman-teman. Oke, jajan itu juga akan membuat teman-teman susah untuk menabung. Kalau orang sudah biasa jajan itu cepat kuras kantong ya, teman-teman itu untuk nabung susah banget. Jadi yang kedua itu teman-teman harus stop jajan ya teman-teman. Bukan stop sih, harus kurangi gitu, harus kurangi jajan, harus ngatur waktu untuk jajan itu kapan dan tidak menguras kantong. Oke teman-teman, itu yang paling terpenting juga. Yang ketiga maksudnya. Yang ketiga itu teman-teman harus usahakan bisa masak di rumah. Masakin apa aja, mau cuma sayur kangkung sama tempe sama nasi, itu udah paling penting ya. Itu paling penting buat teman-teman. Itu penting tuh, teman-teman harus bisa masak. Kalau enggak harus usahakan bisa makan masakan orang tua di rumah ya. Kalau tinggal sama orang tua itu harus paling penting, harus masak sendiri atau masakan orang tua. Tapi kalau untuk cewek harus usahakan bisa masak sendiri tanpa harus orang tua masak untuk kita makan lagi ya.
Untuk itu buat teman-teman cewek, jangan kita cuma mengharap masakan orang tua terus, kita harus bisa masak sendiri untuk kita makan. Terserah mau masak apa buat teman-teman pun makan. Selera teman-teman itu tergantung dari teman-teman. Saya nggak harus suruh teman-teman masakin yang enak. Intinya teman-teman bisa masak untuk mengurangi isi kantong teman-teman. Oke. Yang keempat itu teman-teman harus usahakan bisa bawa makanan dari rumah ke tempat kerja. Karena kalau teman-teman nggak bawa makanan dari rumah ke tempat kerja, itu teman-teman akan kasih keluar uang dari kantong untuk makan. Gak mungkin tidak teman-teman. Masa sih teman-teman gak makan siang, gak makan malam, lapar dong nantinya ya. Jadi usahakan teman-teman bisa bawa makanan dari rumah, jadi tidak menguras kantong teman-teman. Oke. Ke 5 itu teman-teman harus bisa bawa minuman dari rumah ya. Terserah teman-teman membawa air putih mau bawa air apakah, mau bawa STK, mau bawa apa ke dari rumah. Intinya itu dari bahan-bahan yang di rumah ya, yang sudah tersedia. Jangan keluar uang dari kantong untuk beli minuman, karena kalau kita bawa minuman dari rumah itu teman-teman, contoh teman-teman bandingkan aja kalau misalnya teman-teman beli ST di luar sana dengan harga 5.000. Kalau teman-teman bisa nabung 5.000 dalam satu minggu, udah berapa teman-teman ya? Teman-teman udah di rumah itu beli gula itu cuma berapa ribu, teman-teman bisa bikin dalam 1 bulan atau beberapa minggu ke depan, tanpa harus teman-teman beli di luar lagi. Tapi yang paling saya mau tawarin ke teman-teman itu yang paling terpenting, yang tidak menguras kantong teman-teman, tidak membuat bahan di rumah, itu air putih teman-teman. Itu juga sangat-sangat penting buat teman-teman. Itu juga untuk kesehatan teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman minum air putih setiap hari itu untuk membantu pencernaan teman-teman juga, untuk teman-teman sehat juga gitu ya. Kalau teman-teman mau tidak harus menguras kantong, untuk tidak mengurangi bahan di rumah gitu, teman-teman tetap sehat, itu udah teman-teman bawa aja air putih. Pakai botol apa terserah, mau pakai botol aqua, mau pakai botol apa yang teman-teman punya udah di rumah, usahakan teman-teman bawa di rumah. Karena kalau teman-teman punya 5 tips itu, teman-teman, saya percaya teman-teman bisa nabung ya. Itu paling sangat-sangat penting buat teman-teman. Itu sangat-sangat penting buat teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa nabung terserah teman-teman mau berapa, itu urusan teman-teman. Tapi saya juga akan kasih cara teman-teman untuk menabung juga ya. Oke, kita langsung lihat tulisan yang udah saya buat teman-teman, dan saya akan kasih tahu buat teman-teman juga seperti apa ya. Oke, let's go, kita langsung lihat aja video dan tulisannya yang saya udah buat teman-teman. Oke, teman-teman, yang tadi saya udah bilang ke teman-teman, ini yang saya udah tulis duluan, karena saya itu bukan karena nggak mau tulis itu diperlihatkan ke teman-teman gitu loh. Cuma kalau misalnya saya sambil tulis itu kayaknya ngobrol sama teman-teman itu nanti lama dan panjang, jadi saya udah tulis duluan. Oke, teman-teman bisa lihat, ini saya tulisnya gaji 1 juta ya teman-teman ya. Ini tipsnya buat teman-teman, itu yang tadi saya udah ngomong sama teman-teman, teman-teman bisa lihat saya sendiri. Ini udah saya tulis, tinggal dekat dengan tempat kerja, kurangin jajan, masak di rumah, bawa makanan ke tempat kerja, bawa air minum ke tempat kerja. Oke. Yang ini saya langsung ke cara menabung aja ya, karena saya udah jelasin yang pertama tips ini buat ke teman-teman. Jadi saya langsung aja ke tahap menabungnya. Oke, teman-teman mungkin udah lihat ya, saya udah tulis segini. Oke. Ini saya belum tulis totalnya, nanti saya tulis totalnya nanti di bawah. Oke ya, buat teman-teman, atau di samping lah. Nanti saya buat teman-teman. Oke, teman-teman, yang paling utama itu teman-teman harus tabungan. Teman-teman harus tabungan per bulan. Kalau teman-teman
punya gaji punya gaji 1 juta, ya teman-teman usahakan harus tabungan itu paling penting ya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak tabung, teman-teman punya kebutuhan darurat, atau teman-teman punya orang tua sakit, atau teman-teman sakit, tapi amit-amit lah, saya nggak minta, tapi ini suatu saat pasti terjadi, itu nggak mungkin nggak terjadi ya teman-teman, itu mustahil ya. Teman-teman pasti suatu hari itu pasti kena cobaan. Jadi teman-teman harus punya tabungan, karena kalau teman-teman cobaan itu, teman-teman punya tabungan untuk membayar rumah sakit, atau tabungan untuk bayar uang sekolah atau apa-apa, terserah. Atau teman-teman punya tabungan untuk bayar uang kuliah gitu ya, teman-teman harus punya tabungan tersendiri, itu paling penting ya. Yang kedua, buat orang tua. Kenapa buat orang tua? Kalau teman-teman istilah kita udah kerja, itu kita udah punya tabungan buat orang tua, karena bagaimanapun teman-teman itu udah dibesarkan oleh orang tua, udah dengan biaya. Kita harus usahakan teman-teman harus kembalikan uang yang teman-teman udah dibesarkan oleh orang tua itu ya, dengan seperti ini teman-teman. Kalau menurut saya, apa yang orang tua berikan itu tidak sebanding dengan apa yang teman-teman berikan buat orang tua ya. Tapi walaupun hanya sedikit seperti ini, teman-teman berusaha untuk berikan kepada orang tua ya, itu sangat-sangat penting buat teman-teman. Ini skincare buat teman-teman. Skincare ini teman-teman, skincare ini gak harus kayak beli alat makeup yang harus mewah gitu. Kalau memang teman-teman udah biasa pakai skincare, teman-teman mungkin udah beli paling harga 300. Kalau teman-teman beli harga semahal itu, teman-teman harus tabung. Skincare ini udah termasuk yang lipstick, bedak, parfum atau apalah. Kalau teman-teman membeli lipstick, bedak, parfum itu, teman-teman harus tabung dulu gitu ya. Jadi contohnya teman-teman punya alat-alat makeup itu di bulan ini masih ada, teman-teman tabung untuk beli ke bulan depan. Jadi kalau teman-teman pengen beli skincare yang harganya mahal, yang 300-an, kalau teman-teman tabung ini dalam 2 kali aja, teman-teman udah bisa beli skincare yang mahal itu. Atau teman-teman bisa beli lipstick, beli bedak, beli apa aja gitu untuk teman-teman pakai dengan harga 150 ini teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Hadiah untuk diri sendiri. Kenapa saya bilang hadiah untuk diri sendiri? Teman-teman bayangkan, teman-teman itu punya ulang tahun gak? Punya kan? Dalam 1 tahun itu teman-teman punya ulang tahun. Teman-teman usahakan itu, teman-teman harus tabung untuk diri sendiri. Hadiah untuk teman-teman. Tentunya teman-teman belum punya pacar kan, kalau udah punya pacar pasti dikasih hadiah ya, pastinya lah. Tapi walaupun sudah punya pacar, teman-teman usahakan teman-teman harus untuk menabung untuk kasih hadiah untuk teman-teman sendiri. Jadi contohnya kalau dengan uang 100.000 ini, teman-teman dalam 1 tahun 1.200.000 ya, teman-teman bisa beli kalung bisa beli handphone bisa beli apalah untuk teman-teman punya hadiah tersendiri. Itu teman-teman akan merasa kebahagiaan yang tak pernah bisa teman-teman berikan untuk diri teman-teman sendiri. Inilah saya bilang, hadiah untuk diri sendiri itu paling sangat-sangat penting. Coba deh teman-teman, coba aja dalam 1 tahun teman-teman menabung dari hasil gaji teman-teman. Terserah teman-teman mau berikan untuk teman-teman punya diri itu dengan berapa, terserah. Kalau memang udah punya gaji besar, tapi kalau udah punya gaji hanya 1 juta, inilah saya kasih tips ke teman-teman ya. 100.000 itu udah paling besar menurut saya buat teman-teman ya. Yang kelima itu teman-teman jajan itu 1 bulan nih teman-teman. Kalau jajan 1 bulan, teman-teman harus dibagi 4. Bagi 4 itu 25 ya. Jadi 25 kali 4 itu
100.000 kan itu teman-teman. Jadi dengan begini teman-teman per minggu itu jajannya cuma 25.000 itu per minggu. Terserah teman-teman mau bagi per hari itu berapa ribu, terserah teman-teman. Intinya teman-teman harus buat itu satu minggu teman-teman jajan itu cuma 25.000, enggak lebih dari itu, agar teman-teman satu bulan itu cuma habis 100.000. Aduh maaf teman-teman, saya salah tulis, seharusnya di bawah ini, seharusnya di bawah ini ya teman-teman ya, maaf ya. Ya teman-teman ya. Kemudian yang lain-lain, kenapa saya bilang lainnya lain-lain? Oke, teman-teman punya teman kan, atau punya ponakan, atau punya siapa, punya saudara yang mau kasih, kan setiap tahun punya ulang tahun, otomatis teman-teman harus kasih hadiah buat mereka. Kalau memang teman-teman gak kasih hadiah buat mereka, teman-teman bisa tabung loh ini, 50.000 ini, itu keuntungan buat teman-teman juga ya. Jadi ayo kita hitung sama-sama teman-teman. Jadi kalau misalnya satu bulan itu teman-teman habis itu berapa? 200 tambah 200 tambah 150 tambah 100 tambah 100 tambah 50, 800 kan. Oke, kita tulis ini dapatnya 800.000. Oke, jadi teman-teman itu masih sisa 200.000 kan, masih sisa 200.000. Oke teman-teman, kenapa saya berikan begini kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Oke, kalau di Muslim itu sedekah, kalau di Kristen itu persepuluhan ya. Kalau di Kristen itu persepuluhan. Oke, saya karena saya Kristen, jadi saya ambil aja ke persepuluhan ya, karena saya nggak terlalu ngerti sedekah teman-teman itu seperti apa untuk yang Muslim. Maaf banget ya, jadi saya nggak bisa berikan penjelasan karena saya cuma tahu persepuluhan. Oke teman-teman, persepuluhan itu kalau di Kristen itu bilangnya contohnya teman-teman punya uang sisa nih 200.000. Di luar dari ini ya, Tuhan itu tidak minta teman-teman harus berikan persepuluhan itu. Contohnya teman-teman 1 juta, kalau 1 juta berarti 100.000 dong. Enggak, intinya kita sudah angkat yang segini ini untuk kebutuhan kita kan, udah kebutuhan kita udah 800, udah ya teman-teman. Saya 200 yang 200 itu, kalau 200 berarti 20.000 dong. Dapat 20.000 dari mana teman-teman? Jadi untuk persepuluhan orang Kristen itu Tuhan mengajarkan buat teman-teman 9 buat manusia, 1 buat Tuhan. Jadi kalau 9.000 buat manusia, 1.000 buat Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya 200.000 berarti dapatnya 20.000 dong teman-teman ya. Oke, jadi 20.000 itu saya ambil ke Kristen aja 20.000 ya, karena masih sisanya ini 200.000 kurang 20.000 berarti masih sisa 180 ya. Jadi persepuluhan orang Kristen 20.000. Kalau dengan gaji 1 juta ya teman-teman ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Salah maaf teman-teman, 20.000 kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman terserah teman-teman mau sedekah itu seperti apa, terserah teman-teman. Itu teman-teman harus berikannya kepada Tuhan, itu harus ikhlas ya. Mau berapapun teman-teman harus berikannya dengan ikhlas.
Jangan dengan bersungut-sungut pengen bersedekah, karena itu nggak akan jadi berkat. Tapi kalau untuk orang Kristen, teman-teman coba deh, karena saya udah merasakan hasilnya dari Tuhan seperti apa ya. Teman-teman harus coba untuk orang Kristen, tapi harus dengan niat ikhlas. Jangan memberikan persepuluhan itu dengan hati yang tidak tulus. Oke, persepuluhan itu bukan seharusnya teman-teman berikan ke rumah Tuhan aja. Persepuluhan itu teman-teman bisa berikan kepada orang miskin, janda, atau orang yang membutuhkan lah ya, untuk orang-orang yang sudah tua gitu teman-teman. Jangan teman-teman berikan hanya ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan iya, itu sangat penting buat Tuhan juga. Itu mereka akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan juga, kepada orang-orang yang sangat udah tua juga gitu, untuk persepuluhan juga, atau untuk rumah Tuhan itu juga sangat penting sih sebetulnya. Jadi terserah dari teman-teman. Oke, teman-teman, ini masih sisa 180. Oke, 180 ini juga teman-teman bisa pakai untuk belanja kebutuhan teman-teman dalam 1 bulan. Kenapa saya nggak tulis? Jadi kalau misalnya kebutuhan teman-teman dalam 1 bulan itu nggak kepake karena teman-teman itu udah dibeli sama orang tua, oke, 180 ini teman-teman bisa gabung ke 200 ini gitu. Jadi tabungan teman-teman semua itu lumayan gitu loh, lebih banyak. Kalau 1 bulan aja teman-teman itu udah berapa? Jadi kita hitungnya, kalau misalnya 200 dalam 1 bulan, bukan 1 bulan, setahun ya, kali 12 lah, udah berapa? 2.400.000 teman-teman. 2.400.000 itu teman-teman mau dapat dari mana kalau teman-teman gak tabung ya? Jadi teman-teman harus nabung. Oke teman-teman. Oke teman-teman, saya udah jelasin ke teman-teman tadi seperti apa. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di situ dulu buat teman-teman. Semoga video saya itu bermanfaat buat teman-teman. Jadi tetap teman-teman semangat untuk menabung, harus punya keinginan yang besar untuk meraih cita-cita teman-teman, harus punya tabungan untuk meraih masa depan teman-teman. Teman-teman bisa, saya bisa sukses, teman-teman harus bisa sukses juga. Jangan teman-teman cuma hanya nonton video saya, hanya sekedar menonton, tapi teman-teman harus bisa melakukan itu untuk pribadi teman-teman juga ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa, dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semuanya sosial media teman-teman ya. Tapi jangan lupa tekan lonceng ya teman-teman, biar teman-teman tahu video terbaru dari Onana Channel. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan.